warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas terkait perbedaan antara pria dan wanita. Mungkin di zaman sekarang masih banyak yang belum mengetahui apa sih perbedaan antara pria dan wanita. Terlebih diperparah dengan ide-ide gagal paham yang disampaikan oleh para penganut feminis. Para kaum feminis menuntut adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Nah, kesetaraan yang mereka maksud yaitu sama dalam segala hal. Padahal, secara ilmiah, pria dan wanita diciptakan dengan komposisi yang berbeda-beda, dan komposisi tersebut tentunya mempengaruhi peran keduanya dalam kehidupan. Pertama, dimulai dari perbedaan antara otak pria dan wanita. Pada tahun 1962, Roger Sperry, seorang neuropsikolog, berhasil menemukan bahwa belahan otak kiri dan otak kanan ternyata memiliki spesialisasi fungsi intelektual masing-masing. Otak kanan bertanggung jawab atas sisi kreatif manusia dan mengendalikan tubuh bagian kiri. Sedangkan otak kiri bertanggung jawab untuk mengendalikan logika, penalaran, fungsi bicara, dan mengendalikan tubuh bagian kanan. Nah, antara otak kanan dan otak kiri terdapat lapisan penghubung yang disebut dengan corpus callosum. Wanita memiliki corpus callosum yang lebih tebal, sehingga wanita bisa memiliki hingga 30% lebih banyak koneksi di antara otak kanan dan otak kirinya. Berbeda dengan pria yang lapisannya lebih tipis, sehingga otak kanan dan otak kirinya bekerja sendiri-sendiri. Nah, lalu apakah perbedaan tersebut menentukan atau berpengaruh terhadap perbedaan sikap keduanya? Tentu. Berikut ini adalah perbedaan yang dihasilkan dari sistem kerja otak pria dan wanita. Yang pertama, fokus. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita memiliki koneksi yang lebih banyak antara otak kiri dan otak kanan. Hal itu membuat wanita mampu melakukan berbagai macam aktivitas dalam satu waktu, atau yang sering disebut dengan multitasking. Namun, hal tersebut membuat wanita sulit untuk fokus. Nah, berbeda dengan pria. Pria hanya mampu konsentrasi atau fokus pada satu aktivitas saja. Karena ketika pria melakukan aktivitasnya, dalam waktu 10 menit, pendengarannya terhadap sekelilingnya akan menurun sementara, sehingga dia akan sangat fokus. Maka dapat dibayangkan ketika seorang pria dipaksakan untuk mengerjakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang wanita dengan sistem kerja otak yang berbeda. Misalnya, ketika pria harus berada di rumah, dalam satu waktu dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, mengepel, menyapu, kemudian cuci piring, cuci baju, atau mungkin harus menenangkan anaknya yang sedang menangis, tentu seorang pria akan kesulitan melakukan hal tersebut. Hal tersebut bukan berarti pria itu lemah, hanya saja kecenderungan fungsi otaknya berbeda dengan wanita. Fungsi otaknya tidak mendukung untuk melakukan atau untuk terbiasa dengan hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, akan sangat sulit ketika wanita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas otaknya. Yang kedua, to the point versus cerewet. Perbedaan lain antara pria dan wanita itu terdapat pada cara bicaranya. Nah, hal ini tentunya akan menjadi masalah besar ketika kita tidak mengetahui bagaimanakah perbedaan antara cara bicara laki-laki dan cara bicara perempuan. Misalnya, pernahkah kita menanyakan ketika anak perempuan dan anak laki-laki ditanya sepulang sekolah, bagaimana respon keduanya? Ya, tentu anak perempuan akan lebih banyak berbicara daripada anak laki-laki. Anak perempuan akan cenderung lebih banyak bercerita, namun anak laki-laki hanya akan merespon sekedarnya saja. Ternyata bukan hanya wanita dewasa yang gemar berbicara, tetapi anak perempuan pun bahkan sudah fasih berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki. Seorang wanita bisa berbicara sekitar 16.000 kata per hari, sedangkan laki-laki hanya setengah dari itu. Seringkali wanita berbicara bukan untuk sesuatu yang penting, melainkan hanya untuk sekedar mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya, atau mengeluarkan apa yang sedang dia pikirkan.
Maka tidak mengherankan ketika wanita dikatakan makhluk yang cerewet, karena dia memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan dengan pria, bahkan 2 kali lipat. Yang ketiga, logika versus emosional. Pada masa pertumbuhannya, otak kiri pria berkembang lebih lambat dibandingkan otak kanannya. Barulah ketika setelah umur 7 tahun, otak kirinya berkembang lebih pesat menyusul otak kanannya. Oleh karena itulah, pria menggunakan logika lebih baik daripada wanita. Sedangkan wanita cenderung menggunakan kedua sisi otak kiri dan otak kanannya. Sehingga wanita lebih mudah menghubungkan pikirannya dengan perasaannya dalam waktu yang bersamaan. Faktor berbedanya karakter pemikiran tersebut akhirnya berpengaruh terhadap penentu hobi dan pekerjaan masing-masing. Berdasarkan data dari ILO atau International Labour Organization dalam tren tenaga kerja dan sosial tahun 2014 sampai 2015, proporsi pekerja menurut pekerjaannya, wanita paling dominan di pekerjaan profesional dan jasa dan penjualan. Proporsi wanita yang tinggi di bidang pekerjaan profesional ini terkait dengan wanita yang bekerja sebagai guru atau sebagai perawat, dan secara tradisi di bidang ini didominasi oleh wanita. Sedangkan pria dominan bekerja sebagai operator pabrik, operator mesin, sebagai manajer, sebagai tenaga perakit, sebagai legislator, dan lain-lain. Pada bidang ini pria lebih unggul karena fungsi otaknya yang menyebabkan seorang pria memiliki keahlian spasial. Di bidang ini pula, kemampuan logika sangat dibutuhkan. Namun, hal ini bukan berarti wanita tidak mampu bekerja di bidang tersebut. Hanya saja, secara defaultnya, pria lebih mudah mempelajarinya. Yang keempat, tubuh pria versus wanita. Perbedaan antara pria dan wanita tidak hanya terdapat pada perbedaan sistem kerja otaknya, tetapi juga pada postur dan struktur tubuh. Perbedaan tersebut tentunya mempengaruhi peran keduanya dalam kehidupan. Sejak dulu, pria memiliki peran pemburu dan wanita memiliki peran pengasuh dan pemelihara. Maka, struktur dan postur tubuh keduanya pasti memiliki komposisi yang berbeda untuk mendukung peran keduanya. Yang pertama, wanita lebih sensitif. Misalnya ketika berfoto. Seringkali ketika wanita berfoto, maka kita akan saling merangkul, berpegangan tangan, dan saling menempel. Tetapi, laki-laki atau pria ketika berfoto, mereka akan tegap dengan jarak yang diatur. Nah, coba bayangkan ketika pria berfoto dengan pose yang sama dengan wanita. Tentu akan sangat aneh, tidak wajar, dan tidak biasa. Begitu juga ketika pergi ke toilet. Seringkali wanita ketika ke toilet itu bergerombol, kemudian saling berpegangan tangan. Nah, bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh pria? Tentu akan sangat lucu dan menggelikan. Lalu mengapa wanita sering menyentuh teman atau orang yang ada di sekitarnya dalam aktivitas interaksi sosial? Hal ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang ada pada tubuh wanita. Hormon oksitosin yang terdapat pada tubuh wanita berperan merangsang timbulnya dorongan untuk disentuh dan menyulut reseptor sentuhan. Wanita sejak lahir sudah memiliki kepekaan yang tinggi pada sentuhan, kemudian ketika dewasa bertambah 10 kali lipat kepekaannya terhadap sentuhan dan tekanan dibandingkan kulit pria. Hal tersebut karena kulit wanita lebih tipis dan sensitif, sedangkan kulit pria lebih tebal, terutama di bagian punggungnya. Maka wajar ketika wanita merasa penting untuk memeluk suaminya, anak-anaknya, atau teman-teman perempuannya. Kemudian, kuat. Benarkah tubuh pria lebih kuat dibandingkan tubuh wanita? Pada dasarnya, pria dan wanita memiliki bentuk tubuh dan otot yang sama, hanya berbeda kuantitasnya. Hormon testosteron pada pria berperan penting dalam membentuk otot di tubuhnya. Karenanya, komposisi otot pria lebih besar dibandingkan dengan otot wanita. Perbedaan komposisi otot itulah yang menyebabkan tubuh pria memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan tubuh wanita. Selain perbedaan otot antara pria dan wanita, ternyata ada perbedaan lemak juga. Nah, lemak pada pria lebih sedikit dibandingkan dengan lemak pada wanita.
Dari total berat tubuh terdapat 16% lemak pada pria dan 27% lemak pada wanita. Tetapi perbedaan lemak ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan oleh wanita, karena sesungguhnya keberadaan lemak ini justru akan dibutuhkan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Lemak yang terdapat pada 3 bagian pada tubuh wanita, yakni di area paha, pinggul, dan bokong, menjadi depot bagi perkembangan otak bayi. Wanita membutuhkan banyak lemak untuk membuat sistem syaraf. Selain itu, lemak pada daerah tersebut memiliki banyak DHA atau docosahexaenoic acid yang merupakan komponen penting yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dari fakta-fakta tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa secara fitrah penciptaan tidak ada yang bisa memungkiri bahwa pria dan wanita diciptakan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga tidak adil ketika kita menilai pria dengan standar wanita dan wanita dengan standar pria. Pria dan wanita diciptakan berbeda bukan untuk saling berkompetisi, namun perbedaan itu ditujukan untuk saling melengkapi. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.